Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaningsi dari kelas akuntansi A2. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini sendiri yaitu suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar konsisten dan menjelaskan fungsi, sifat, dan keterbatasan antara akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Inilah dia bagan kerangka konseptual yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengguna laporan keuangan. Yang pertama, investor, penanaman modal berisiko, dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi dan mereka lakukan. Yang kedua, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat, pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian, asumsi yang mendasari laporan keuangan yang pertama yaitu asumsi entitas ekonomi. Dalam asumsi entitas ekonomi, aktivitas ekonomi perusahaan dibedakan dengan pemilik usaha. Yang kedua, asumsi kelangsungan hidup. Asumsi kelangsungan hidup memungkinkan adanya pencatatan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, asumsi unit moneter. Asumsi unit moneter berarti laporan keuangan yang menggunakan satuan uang atau unit moneter. Yang keempat, asumsi periodisitas adalah penyusunan laporan berdasarkan periode tertentu, misalkan jangka bulanan atau tahunan. Kemudian, karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Yang keempat, andal. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Dalam andal terdapat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penyajian jujur. Yang kedua, laporan keuangan harus substansial. Yang ketiga, laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat. Yang keempat, netralitas. Adapun kendala yang biasa terjadi pada laporan keuangan yaitu materialitas dan biaya. Selanjutnya, prinsip pada kerangka konseptual.
Yang pertama, pengukuran. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Yang ketiga, pengakuan beban. Yang keempat, pengungkapan penuh. Unsur laporan keuangan. Terdapat beberapa unsur pada laporan keuangan. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua, kewajiban. Pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Ekuitas yaitu kepemilikan atau kepentingan residu dalam aset entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban. Investasi oleh pemilik. Investasi oleh pemilik, kenaikan ekuitas atau aset bersih, entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagiannya. Distribusi kepada pemilik, artinya penurunan ekuitas entitas yang disebabkan oleh penyerahan aset atau terjadi kewajiban entitas pemilik. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.